grup neraka ini sulit banget diprediksi ya Ji ya. Maksudnya karena semuanya ini sama-sama kuat atau justru jatuhnya semuanya sama-sama mediocre aja Ji. Abis berat ya, apalagi ada AC Milan kemarin ya, tim lo ya. Ya. Kalau dari Juve langsung Nesa bilang katanya Milan mediocre katanya. Oh Enggak dong. Mediocre ya. Ntar nggak diundang jadi MC-nya lagi ya. Tapi itu yang mungkin harus disadari ya sama fans-fans AC Milan bahwa ternyata PR mereka masih banyak ya, bukan hanya di Liga tapi menghadapi Liga Champions yang ternyata masih jauh dari jangkauan mereka. Tapi kan kemarin Mas Haru sempat bilang katanya angin segar kalau misalkan ternyata dia bisa lolos dari grup ini, jangan kaget kalau dia bisa tembus ke semifinal ya. Mungkin kayak kemarin prediksinya Inter kemarin ya. Tapi balik lagi dari sisi undian-undian ini ada AC Milan yang apa ya kemarin berantakan lawan Juve tapi sekarang mungkin mainnya bisa main kan di sini. Iya, bisa main. Memberikan rasa nyaman berarti ya untuk lawan PSG. Menyonnya nyaman, teman apakah dua back di depan Menyong ini bikin nyaman Menyong apa enggak? Tiaw dan Tomori. Masih Tiaw dan Tomori ya. Iya, gue sih masih PR utama Milan emang di barisan lini pertahanannya. Kemarin Calabria, kemarin menghadapi Juve juga Florenzi yang dimainkan. Tiaw udah bisa main ya. Ya sekarang Tiaw bisa dimainkan. Bisa. Enggak itu formasinya muncul hilang lagi, baru mau baca. Dua abrar. Cuman ya kalau Milan emang dalam kondisi nggak ideal, banyak pemain cedera. Ya karena ini masih bulan Oktober, bulan-bulan cedera gitu. Nanti cedera lagi bulan Maret, April banyak lagi pemain cedera. Cuman kalau sekarang ini emang kesulitan klub-klub adalah pemain availability-nya cedera. Dan Milan pun demikian. Cuman menghadapi PSG, kalau PSG kan. Nah, iya, apakah Milan bisa memanfaatkan itu? Harusnya bisa karena saat bertahan Milan ini bagus, apalagi dengan ada Menyong. Tapi yang dihadapkan ini adalah seorang Mbappe. Lu Mbappe menghadapi Calabria ya repot. Pemain individualnya gila sih. Lain cerita kalau Mbappe di sisinya Theo mungkin sedikit bisa ngelawan. Kobok juga. Iya sih, cuma nggak separah di kalau Calabria gitu. Dan lini tengah pun PSG nggak yang semenakutkan itu Ji. Biasa banget PSG midfieldnya. Cuman ya gue harus bilang menang PSG sih. Gue lagi pengen coba apa yang bisa bagus dari Milan nih. Yang jelek PSG gue setuju lini tengahnya. Iya. Mereka itu dibantai sama Castle loh. Dibantai sama, dan Milan kalau tar malam kalah, gue rasa sulit untuk bisa lolos. Nggak gampang. Karena peluang mereka itu sebenarnya di kandang lawan Newcastle. Harusnya mereka bisa menang. Mereka lebih bagus, tapi efektivitasnya jelek. Dan Newcastle gahar di kandang, sudah dibuktikan. Bahkan kemungkinan besar 3-3 akan disikat sama Newcastle di kandang Castle. Setuju. Maka dari itu karena mereka nggak menang, terus di lawan Dortmund seri juga, lawan PSG kalau seandainya kalah berat. Apalagi kalau Dortmund seandainya bisa nahan seri atau apa, itu berat untuk Milan. Tapi kalau kita lihat bagaimana PSG sekarang menarik ya, ada mantan pemain AC Milan yaitu si Donnarumma. Gue melihat Donnarumma ini sekarang kayak nggak ke-expose sama sekali gitu. Menurut lo apakah karena memang dia main di Ligue 1 atau karena dia di PSG pun juga dia nggak gimana-gimana, nggak bagus-bagus amat. Liga gitu. Yang di bawah Eredivisie nggak layak untuk diekspos. Liga di bawah Eredivisie, anjing Eredivisie udah hancur banget sekarang. Udah hancur. Hancur banget sekarang, Ajaxnya di situ. Nah ini masih di bawah Eredivisie liganya, ini nggak layak diekspos. Padahal ini kan menjadi pembuktian dia ya untuk di PSG, kiper yang lebih step up menjadi kiper dengan bayaran mahal, tapi di PSG justru malah redup karirnya. Menurut lo gimana Donnarumma? Mungkin emang Donnarumma nyarinya adalah financial project bukan dibandingin footballing project gitu, dan nggak salah. Cuman ya kalau lu pengen lihat kiper berdasarkan hingar-bingar di berita ya bukan kiper dari Ligue 1. PSG bagus secara materi, bagus, lini depan mereka bagus, lini belakang mereka bagus, kiper mereka bagus. Cuman menghadapi menghadapi Milan, ya gue sih masih pede gitu. Dan sekarang kan pertama kali kalau nggak salah Donnarumma balik lagi ke San Siro gitu sejak sekian lama. Artinya bahwa ya ini bakal menjadi momen yang atau pertandingan yang punya kesan tersendiri bagi Donnarumma, di mana saat terakhir dia di Milan kan diprotes dengan dia dikasih uang palsu itu kan dari tribun. Ya tentu ini akan menjadi momen yang bakal seru dilihat gitu. Apalagi di grup F ini kan banyak mantan klub yang akhirnya ketemu lagi gitu, dan salah satunya Donnarumma. Cuman ya harapan gua Milan bisa ngelawan lah gitu, karena biar seru gitu. Kalau Milan ya, di game kali ngelawan ini sih bisa. Kalah ya berat. Cuman ngelawan doang. Iya, apalagi ini kan maksudnya gini, ini main di kandang gitu, paling nggak bisa dapat seri aja. Di kandang PSG. Bukan di PSG. Oh di PSG. Iya, Gue kira di San Siro. Ya. Ya harusnya ya kalau di kandang PSG berat sih kalau gitu. Gue dari tadi gue pikir di San Siro. Kalau di PSG kayaknya Bahkan lu pikir tadi di San Siro dan tetap lu unggulkan PSG. iya di Milan pun kalau nggak seri PSG
PSG, Coach. Ya. Nah ini sekarang apalagi main Apalagi di kalau PSG. di PSG berat lah udah. Gue melihat sebenarnya kalau kalau nggak ada Mbappe ini Milan chance-nya untuk menang menurut gue Oh, ada. iya. Tapi menurut gue adanya Mbappe ini menjadi one step ahead buat PSG yang ya jauh Ya, sama, next level ya. sama kayak timnas Prancis nggak ada Mbappe nggak bakal Jauh banget kan. bisa ngobok-ngobok. Ini timnas Belanda 2 kali diobok-obok oleh Mbappe, bukan oleh Coach timnasnya. nonton lagi. Gila tuh Mbappe. Gue nonton Enggak. di TV. Oh iya lupa iya. Dan ini akan ada jadi pertemuan Lucas Hernandez dengan Theo Hernandez ya, walaupun Ya, berbeda sisi. adik kakak. Tapi sebenarnya emang nggak jelek ini permainan dari PSG, pemain-pemain dari PSG. Memang yang jelek menurut gua bagaimana pelatihnya belum bisa mengawinkan dari pemain-pemain yang ada. Karena di tengah menurut gua secara nama ya Fabian Ruiz nggak lebih jelek pada gelandang-gelandang Milan ya. Menurut gua Fabian Ruiz di Napoli dulu juga cukup bagus. Pernah dipanggil Spanyol juga dan Tapi nggak kompak nih. Iya, maksud Jadi gue berarti kan cuma- antara si pelatihnya belum bisa mengawinkan. Iya, iya. Kalau secara individual menurut gue Vitinha pun bukan pemain jelek gitu, dan juga Ugarte di Portugal pemain yang lagi naik daun. Tapi Biasa memang biasa banget sih. Ya, tapi kan pemain-pemain Milan- enggak yang tiga-tiga itu biasa. Iya. ya emang lu bilang Tiani Reinders dan Yunus Musa pemain yang luar biasa kan nggak Enggak juga. juga biasa Iya, nggak banget. juga. Apalagi sih. Yasin Adli gitu katanya the Iya. next Zidane, ayo what the hell. lu bilang. Iya sih. Cuman di Serie A lumayan bagus. Berarti kan Serie A-nya Baru apa? berapa pertandingan. Ya mungkin juga kalau si Ugarte main di Serie A bagus juga kali ya. Fabian Oh, Ruiz iya, bagus iya, Napoli iya. kan. Ya maka dari itu yang nggak biasa mereka berada di rank 1 kan kalau nggak salah PSG. Sekarang Juga. udah satu lagi ya. Kemarin kayak gue lihat belum ada di satu deh. Belum ya. Ya tapi at least di papan atas. Di Liga lah. nggak bisa Dan- satu dia. Dan Milan pun itu kan berada di papan atas juga. Ya di bawah Inter ya, sekarang di bawah Inter. Jadi Dua. kalau dibilang ya bagus atau enggak parameternya apa? Kalau dibilang biasa untuk kalau lu banding Liga Inggris, ya biasa. Gue setuju. Cuman biasa di Liga Inggris, bagus di liga mereka masing-masing. Sementara ada Newcastle lawan Dortmund juga yang seru. sedang sama-sama mencoba mengais asa untuk lolos dari grup neraka ini. Terutama Newcastle setelah di beberapa pertandingan sebelumnya nggak begitu bagus, perlahan sekarang secara hasil udah mulai meyakinkan. Lu melihat Newcastle punya chance sebesar apa untuk lolos dari grup ini? Punya chance besar sih. Dari awal kan lu bilang yang menang, yang lolos tuh Newcastle sama PSG. yang harapan gue lolos Berarti dari harusnya yang challenge sama Doni lu. duit gua gak banyak. Kayak kunci. Kan Koci kan juara grup. Itu udah mental tuh juara grup. Sekarang lolos dari grup aja bakal dibully fans Milan pasti. Oh gak apa-apa lah, gue dibully mah udah sering. Cuman ya yang paling, gue pengen lihat Mbappe terus, gue pengen lihat Newcastle mengejutkan lolos karena Dortmund buat gue belum siap untuk lolos, sementara Milan secara materi pemain dan secara kolektivitas emang belum di level itulah, apalagi nanti menghadapi Dortmund. Newcastle harusnya walaupun yang main bakal Jamal Lascelles backnya, terus ya pasti Gue tetap bilang PSG Dortmund. Dortmund lolos Coach. Ya. Wow nice. Dortmund. Ya nggak apa-apa, itu pendapat gue. Kalau gue Dortmund buat gue berebut sama Milan untuk peringkat 3 lah. Peringkat 1-2-nya PSG sama Newcastle. Kalau bisa Newcastle peringkat 1. Dan di game nanti menghadapi Dortmund harusnya half space dari si Wolf dan juga si Matt Hummels itu bisa dimanfaatkan sama pemain-pemain kayak Gordon sama Isak. Karena mereka punya speed, mereka punya link up yang bagus juga, support dari midfield juga cukup bagus. Sementara midfieldnya Dortmund, Emre Can sama satu lagi gue lupa tuh, ya itu pemain-pemain yang gue bilang boyo gitu loh, yang lambat banget pergerakannya. Sementara Dortmund juga bisa ngapain nanti menghadapi Newcastle malam nanti, yang main bakal Jamal Lascelles. Itu lambat banget, dan yang sebelahannya sama Dan Burn itu juga lambat banget. Sementara mereka punya Donyell Malen dan juga punya Wolf yang dia speednya ya juga cukup bagus ya. Itu secara di atas kertas ya, cuman kalau secara permainan gue nggak tahu apakah Dortmund yang bakal mencoba menguasai jalannya laga, terus Newcastle sesekali nyuntik lewat serangan balik kayak menghadapi Liverpool. Walaupun Newcastle dengan materi pemainnya bisa kok menguasai jalannya laga, cuman Eddie Howe kan ya nggak sejelek yang biasa kita pikirkan, dia pelatih bagus juga. Nggak tahu dia bakal memilih untuk menguasai jalannya laga atau membiarkan Dortmund bermain lalu dia menyuntik sesekali. Kenapa lo yakin itu coach sama Dortmund? Apakah karena Dortmund juga sekarang belum kalah? Dia lebih efektif. Sejarahnya Dortmund nggak selalu main bagus, tapi mereka sangat efektif. Dan at the end of the day mereka selalu berada di papan atas. Bahkan kemarin tahun lalu harusnya juara, ya kan? Nah coba, but that's being Dortmund. Dan kalau gue lihat lawan PSG Newcastle itu exception bisa main kayak begitu, karena lawan PSG itu murni efektivitasnya, bukan permainannya, efektivitasnya. Ibarat satu shot masuk, dan nggak selalu begitu, lebih sering nggak, ya kan? Dan untungnya udah habis kalau gue bilang.
Untung udah habis. Untungnya di Champions League untuk Castle itu udah habis. Udah kepake semua lawan PSG. Jadi kalau dari sisi permainan ya Dortmund juga harusnya menang lawan Milan, tapi they don't do that karena kualitasnya so-so. Cuman kalau dibilang pada saat mereka harus melawan tim-tim kayak Castle atau PSG, mereka selalu ya stand up kalau gue bilang. Maka dari itu gue bilang Dortmund yang lolos. Dortmund berarti malam ini menang lawan di Newcastle? At least nggak kalah. Seri lagi. Enggak sih, gue menang At least Newcastle. nggak kalah, menangnya di Dortmund lawan Castle. Oh, di kanan Dortmund. Lu Iya. melihat apa yang bisa melihat Newcastle bisa menangkan lagi ini lawan Dortmund nih? Oh, lini belakang Newcastle, lini belakang ya Dortmund lambat emang belum ya, kalah, Dortmund cuman ya. gue nggak begitu meyakinkan dari lini belakangnya Dortmund ya Ji. Maksudnya kayak Schlotterbeck ya. iya gitu, Schlotterbeck dicoret dulu di timnas juga kan, artinya bahwa kualitas dia emang lagi menurun gitu, dan lini tengahnya juga Emre Can kadang-kadang mundur ke belakang 5 back, dan kadang-kadang juga ke depan juga sering kehilangan bola. Kayak waktu Dortmund menghadapi Milan kalau nggak salah. Emang ini tim ya di liga belum pernah kalah, cuman ya Dortmund tahun ini nggak sebagus tahun lalu lah. Apalagi Daniel Malin sekarang ditaruh di plot sebagai sayap kanan, beda sama tahun lalu jadikan striker tengah. Ya Dortmund bisa menyuntik, cuman kalau secara menghadapi Newcastle bermain di St James's Park, ini harusnya jadi game yang dikunci sama Newcastle. Betul loh, Newcastle kunci Dortmund ya, atau minimal nggak kalah seri buat Iya. Dortmund ya. Iya. Karena Dortmund yang sekarang memang nggak kalah lah. nggak kalah. Karena Nggak, memang sekarang- kalau lu bilang ya nggak ada pemain yang punya nama besar, bagus ya, I agree. Cuma lu lihat Leverkusen, siapa pemain hebatnya? Nggak ada juga. Iya. Jadi nggak penting lu punya pemain hebat atau enggak. Yang Ada- penting lu bisa perform atau enggak. Newcastle juga nggak ada Boniface pemain ya? hebat sih. Nggak ada juga. betul. Newcastle juga nggak ada Iya, pemain hebat. Iya betul. ada di Leverkusen, Granit Xhaka. Hey. Ya kita lihat berarti Koci menjagokan Dortmund atau minimal nggak kalah, dan Aldi menjagokan Newcastle di laga malam nanti ya. Kita tutup Nes. Yes, Jebret Team, sebelum kita tutup, Nesa mau ingetin lagi di bulan November kita ada 2 acara besar yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Yang pertama, catat tanggalnya tanggal 11 November ada 1000 episodenya DPI, dan juga yang kedua tanggal 29 November akan ada The Juara. Pokoknya untuk informasi selanjutnya kalau kalian mau beli tiket langsung aja pantengin sosial medianya Jebret Media. Terima kasih untuk Awadi dan Sari Monday. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Atau kalau tiba-tiba ada live juga Jebret Media. Bye bye.